Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambaruti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin mengerjakan topik keempat yaitu buku besar pembantu. Definisi dari buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut sebagai buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan pada buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki. Biasanya itu ada pada akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi dari buku besar pembantu. Fungsi dari buku besar pembantu dalam sebuah perusahaan itu ada 4. Yang pertama itu karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku besar pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu itu ada 2. Yang pertama ada buku besar pembantu utang dan yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Nah, untuk buku besar pembantu utang sendiri itu berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal secara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Sedangkan untuk buku besar pembantu piutang dalam buku ini itu merupakan kebalikan dari si buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kreditur. Di buku ini juga tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Lalu ini adalah tampilan buku besar pembantu menggunakan format pivot table. Dan ini adalah tampilan buku besar pembantu dalam format Avenge Filter. Sekarang kita masuk ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian ini, jenisnya adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke dalam buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa kita perbaiki. Nah, ini adalah tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Sekarang kita masuk ke sebelumnya kita akan buat dulu untuk ini, buku pembantu dalam format pivot table. Kita masuk ke Excel. Nah, ini adalah contoh dari buku besar pembantu menggunakan format pivot table. Kita akan buat seperti ini di sheet latihan. Nah, jangan lupa kita copy dulu untuk nama perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan buat table seperti ini dengan rumus pivot table. Caranya itu kita klik insert lalu pivot table. Untuk table range-nya ini adalah jurnal umum. Oke, jurnal umum. Kita blok aja langsung. Jangan lupa exciting worksheet-nya, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, di filter kita masukkan nomor akun. Untuk rows ini ada tanggal dan keterangan. Untuk values ada debit dan ada kredit. Oke, sebelumnya kita sesuaikan dulu untuk tanggal. Kita sesuaikan subtotals and filters and known, line on printnya, so item labels in tabular form. Kemudian untuk kolom debit dan kredit juga kita edit dulu di home, generalnya kita ganti jadi accounting. Nah, kalau sudah seperti ini, di bawah nomor akun akan kita namakan itu nama relasi. Kemudian kita akan buat titik 2 seperti minggu lalu. Caranya itu kita
klik ini, lalu kita klik more number formats, kemudian custom, terus kita cari yang ini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita copy, kita akan buat untuk pos saldo. Ini adalah pos saldo. Dan yang ini adalah saldo awal. Ini kita sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya di bagian samping nama relasi ini kita akan menggunakan rumus lookup. Caranya itu kita klik formula, lalu kita klik insert function, lalu kita pilih lookup, lalu oke. Untuk lookup value kita masukkan yang B5 dan untuk tabel array ini adalah daftar underscore bantu. Untuk home indexnya ini 2 dan untuk range lookupnya ini false. Lalu kita copy juga untuk pos saldo dan saldo awal. Untuk bagian pos saldo, lookup value-nya ini kita ganti jadi B5 dan untuk column indexnya ini kita ganti jadi 3. Untuk saldo awal juga sama, kita ganti jadi B5 dan untuk column indexnya kita ganti jadi 4. Setelah sudah, kita akan memasukkan nomor akun untuk saldo piutang, yaitu P001. Nah, ini langsung sudah terdetek. Lalu ini kita ubah dulu jadi accounting. Oke. Nah, kita setelah itu kita akan buat ini tabel untuk saldonya atau untuk balance-nya. Caranya itu kita blok dulu, lalu kita pilih pivot table analyze, kemudian kita pilih fields item and set calculate field. Ininya kita delete dulu. Untuk balance kita delete dulu supaya kita nanti pakai balance. Lalu untuk formula ini debit kredit. Kita hapus dulu, kita ulang. Kita masukkan yang debit minus kredit. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah keluar untuk sum of balance-nya. Kemudian kita copy dan kita akan buat untuk akun utang. Oke, untuk akun utang itu nomor akunnya adalah U002. Nah, ini sudah otomatis terdetek. Selanjutnya, kita kembali dulu ke PPT. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk format advanced filter seperti ini. Caranya itu kita masuk dulu ke Excel. Nah, ini adalah format dari advanced filter yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita akan buat ini di sheet untuk latihan. Sebelumnya kita copy dulu. Oke. Kemudian ininya juga kita copy untuk nomor akun, pos saldo, dan saldo awal. Kita sesuaiin dulu. Dan juga kita copy untuk tanggal, keterangan, nomor akun, sampai dengan saldo. Oke, ini kita sesuaiin dulu. Nah, di sini untuk di bawah nomor akun ini kita akan menggunakan rumus validasi. Caranya itu kita klik data, lalu kita pilih data validation, kemudian allow-nya ini kita ganti list, ignore blank-nya kita uncheck list. Untuk search itu sama dengan
kode underscore bantu. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah keluar untuk kode bantunya. Untuk di bawah nama akun ini kita akan menggunakan rumus lookup. Cara itu kita klik formulas, insert function, lookup. Oke, untuk lookup value kita klik yang ini A6. Untuk tabel array-nya itu daftar bantu. Untuk count index-nya ini 2 dan untuk range lookup-nya ini false. Kemudian kita copy juga untuk pos saldo dan saldo awal. Jangan lupa kita ganti untuk pos saldo ini D6 diganti jadi A6 dan untuk column index-nya ini diganti jadi 3. Lalu untuk yang saldo awal juga jangan lupa diganti untuk lookup value-nya ini adalah A6 dan untuk column index-nya ini adalah 4. Oke, setelah sudah seperti ini, kita akan masukkan untuk pos saldo piutang, yaitu sama seperti tadi, P001. Kita masukkan. Nah, secara otomatis ini akan keluar untuk pos saldo dan saldo awalnya. Ini kita ubah dulu jadi accounting. Nah, karena metode advanced filter ini adalah secara manual, makanya kita ini tidak bisa langsung keluar otomatis, melainkan kita harus menggunakan rumus lain. Ini caranya itu kita blok dulu dari tanggal sampai dengan kredit. Kemudian kita klik data, lalu kita pilih advance, lalu kita klik OK. Untuk list range-nya ini adalah jurnal umum. Oke, kita blok jurnal umumnya sampai dengan bawah. Untuk kriteria range-nya itu adalah nomor akun dan untuk maaf, kita ulang. Kita klik advance, oke. Ini kita ganti dulu copy to another location. Untuk list range-nya ini jurnal umum. Kita blok aja sampai dengan bawah. Lalu untuk kriteria range-nya ini nomor akun. Dan untuk copy to-nya ini dari tanggal sampai dengan kredit. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar untuk nomor akun, debit, kredit. Sekarang untuk saldo ini kita manual. Nah, untuk saldo diterima pembayaran piutang itu, ini kita sesuaiin dulu. Itu sama dengan D9 ditambah maaf, D9 ditambah dengan D10 lalu dikurang dengan E10. Nah, ini sudah keluar. Lalu ini kita sesuaiin dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk yang pos saldo utang. Ini kita copy aja sampai dengan sini. Ini langsung aja kita ganti untuk utang itu ada di U002. Nah, untuk cara yang ini, yang tanggal di sini juga sama kayak tadi. Kita blok dulu, kemudian kita klik data, lalu advance, kemudian OK. Copy to another location, list range-nya ini jurnal umum. Kita blok.
Lalu untuk kriteria range-nya ini nomor akun. Untuk copy to-nya ini dari tanggal sampai dengan kredit. Oke, nah sudah keluar. Untuk saldonya juga sama. Ini kita masukkan yang 18. Untuk yang ini kita sama dengan ini dikurangi dengan ini. Oke, setelah itu ini kita edit dulu. Nah, ini sudah jadi untuk menggunakan format advanced filter. Kemudian selanjutnya kita akan buat neraca saldo. Ini dia neraca saldo. Seperti ini. Kita akan buat di neraca saldo latihan di sini. Sebelumnya kita copy dulu untuk nama perusahaan. Nah, untuk di neraca saldo ini kita menggunakan rumus rumus pivot table. Caranya itu di sini akan buat seperti ini. Caranya itu kita klik insert lalu pivot table. Table range-nya ini adalah jurnal umum. Kita cari jurnal umum, lalu kita blok dari atas seperti biasa sampai dengan bawah sini. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, di rows itu kita masukkan nomor akun dan nama akun. Nomor akun dan nama akun. Untuk di values kita masukkan yang tadi, balance. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita ubah dulu. Di sini kita bikin jadi accounting. Caranya kita klik home, lalu kita klik accounting. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, nah di sini tuh kita akan menghilangkan dari si kode bantu, yaitu dari P001 sampai dengan U002. Sebelumnya ini kita edit dulu untuk nomor akun. Not print item left in tablet. Nah, kita akan hilangin dulu nih dari yang sini. P001 sampai dengan U002. Caranya itu langsung aja nih kita klik ini, lalu kita unchecklist deh. Kita unchecklist. Nah, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis nih dia udah hilang. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini debit secara manual ya. Kredit. Lalu ini kita sesuaiin ukurannya. Nah, untuk debit dan kredit, oh ya jangan lupa ini kita samain dulu warnanya. Nah, ini kita bold, lalu kita ketengahin, kita sesuaiin dulu. Nah, lalu di sini kita pindahin nih ke akun debit dulu. Yaitu sama dengan ini. Maaf.
sama dengan C6. Lalu ini kita tarik aja ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan keluar. Nah, selanjutnya untuk di bagian kredit itu mulai dari akumulasi penyusutan kendaraan sampai dengan pendapatan lain-lain. Tapi kecuali yang peralatan kantor ini ada di debit. Nah, caranya itu kita ilangin dulu nih di bagian ini. Tapi sebelumnya kita blok dulu. Oh, enggak. Ini kita hilangin dulu. Nah, ini kita hilangin sampai dengan pendapatan lain-lain. Nah, lalu di sini di bagian kreditnya kita masukkan yaitu C17. Udah deh, ini tinggal kita tarik ke bawah sampai dengan pendapatan lain-lain. Nah, di sini kan tadi karena peralatan kantor itu debit, jadi kita hapus aja. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan nih si sum of balance, tapi sebelumnya kita patenkan dulu untuk kolom debit dan kredit. Ini kita cari, kita blok dulu semua, lalu kita klik Ctrl C, lalu ALT, lalu E, lalu S. Nah, akan keluar pasti spesial. Untuk pastinya ini kita klik yang value, operatingnya ini known, lalu kita klik OK. Nah, ini udah nih otomatis dia udah ke paten. Selanjutnya kita hapus untuk sum of balance. Sebentar. Lalu kita delete. Ini kenapa nggak bisa ke delete ya? Oh, ini kita langsung unchecklist aja di bagian balance. Nah, kalau sudah seperti uh, ini tinggal kita pindahin aja ke sini. Kita geser aja. Nah, untuk total di sini itu untuk total gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.